Pengakuan mengejutkan baru-baru ini diungkapkan YouTuber Deddy Corbuzier. Melalui akun YouTube pribadinya, Deddy mengaku dirinya sempat menghilang karena terpapar COVID-19 dan pengurus keluarganya yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan, ia mengaku sempat kritis dan hampir meninggal karena badai sitokin. Deddy juga mengatakan bahwa paru-parunya rusak parah sebanyak 60%. Dialami Deddy Corbuzier yang disebut membuatnya berada antara hidup dan mati. Apa itu badai sitokin pada pasien COVID-19? Rupanya, kondisi ini memang berpotensi mengakibatkan kematian, sehingga pasien yang mengalaminya harus mendapatkan perhatian lebih. Sitokin merupakan protein kecil yang dilepaskan banyak sel berbeda dalam tubuh, termasuk pada sistem kekebalan, yang mengordinasikan respon tubuh untuk melawan infeksi dan memicu peradangan. Istilah sitokin berasal dari kata Yunani yakni sito atau sel dan kinos gerakan. Sementara badai sitokin adalah kondisi saat pasien COVID-19 mengalami peningkatan kadar protein inflamasi di tubuh mereka terkait infeksi yang parah hingga bisa menyebabkan kematian. Berdasarkan temuan ilmuwan Inggris, pasien COVID-19 yang meninggal tercatat hampir 10 kali lebih tinggi kadar sitokin di tubuh mereka. Proses terjadinya badai sitokin dalam tubuh pasien. Penanggung jawab logistik dan perbekalan farmasi RSUP Dr. Karyadi Semarang, Mahirsyah Welian, menjelaskan badai sitokin atau sitokin storm merupakan reaksi berlebih sistem kekebalan tubuh. Saat virus corona memasuki tubuh, sel-sel darah putih akan meresponnya dengan memproduksi sitokin. Sitokin kemudian bergerak menuju jaringan yang terinfeksi dan berikatan dengan reseptor sel itu untuk memicu reaksi peradangan. Menurut Mahirsyah, pada kasus COVID-19 sitokin bergerak menuju jaringan paru-paru untuk melindunginya dari serangan virus corona. Normalnya, sitokin hanya berfungsi sebentar dan akan berhenti saat respon kekebalan tubuh tiba di daerah infeksi. Pada kondisi badai sitokin, sitokin terus mengirimkan sinyal sehingga sel-sel kekebalan tubuh terus berdatangan dan bereaksi di luar kendali. Akibatnya, paru-paru bisa mengalami peradangan parah karena sistem kekebalan tubuh berusaha keras membunuh virus. Yang perlu diperhatikan, peradangan pada paru-paru itu bisa terus-menerus terjadi meski infeksi sudah selesai. Selama peradangan, sistem imun juga melepaskan molekul bersifat racun bagi virus dan jaringan paru-paru. Tanpa penanganan yang tepat, fungsi paru-paru pasien dapat menurun hingga membuat pasien kesulitan bernafas. Kondisi itulah yang bisa mengancam kelangsungan hidup pasien COVID-19. Badai sitokin terjadi bergantung pada daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus yang masuk. Jika daya tahan tubuh kuat, virus yang masuk bisa dikalahkan dan pasien COVID-19 bisa sembuh.